Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema yang selalu mendoakan untuk kebaikanmu. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat ya di sini energinya. Siapakah dia? Seseorang yang selalu mendoakan untuk kebaikanmu. Kalau yang terlihat di sini, dia adalah seseorang yang sebelumnya pernah terlibat ya dalam suatu hubungan bersama dengan kamu. Mungkin hubungan komitmen ya, mungkin hubungan yang dekat. Tapi saya melihat ada suatu konflik ya yang pernah terjadi sebelumnya yang membuat kalian mungkin pada saat ini terpisah satu sama lain. Tapi meskipun dengan jarak yang saat ini sedang berlangsung di antara kalian berdua, dia tidak pernah melupakan kamu. Dia nggak pernah bisa ya untuk move on dari kamu ataupun membagikan cintanya, ya cinta terdalamnya pada orang lain selain kamu. Karena di saat dia mencoba untuk melakukan itu, dia merasa seperti membohongi dirinya sendiri. Karena hatinya pun tahu bahwa dia hanya bisa mencintai kamu. Dia hanya ingin memilih kamu sebagai pasangan hidupnya. Ya, ini bisa jadi siapapun. Mungkin seseorang yang kamu tunggu selama ini, ya, dia bisa jadi mantan kamu, dia bisa jadi gebetan, ya. Atau seseorang yang kamu sukai, kamu kagumi. Ya, kamu jatuh cinta sama dia, dia pun sama. Dia melihat kamu begitu baik, dia melihat kamu begitu sempurna, spesial di mata dan juga hatinya. Makanya pada saat ini saya juga melihat ada energi stalking ya. Dia mungkin penasaran tentang kabar kamu saat ini, apalagi jika pada saat ini tidak ada komunikasi, tidak ada pertemuan, tidak ada kabar sama sekali. Dia sempat mencoba untuk mencari pelarian ya, karena dia terus-menerus merasakan stres, merasa sedih, merasa galau. Dia mencoba untuk mencari pelarian. Ya, tapi itu hanya berhasil sesaat karena pada akhirnya dia kembali lagi mengingat kamu, ya, merindukan kamu. Kamulah yang terbaik untuk hidupnya. Kemudian, saya melihat di sini ada suatu hal yang dia sadari yang sebelumnya mungkin tidak dia lihat. Ya, hal tersebut adalah bahwa hubungan kalian ini adalah hubungan yang memang sudah ditakdirkan. Oke? Dia tahu bahwa kamu marah sama dia, kamu kesal sama dia, kamu kecewa sama sikap, perlakuan, kata-katanya, tindakannya. Dia tahu. Makanya di sini dia ingin berubah. Ya, dengan hadirnya kartu ini, dia ingin berubah menjadi seseorang yang lebih baik, pribadi yang lebih baik, agar dia bisa ngimbangin kamu, agar dia bisa menjadi pasangan yang tepat ya untuk kamu. Menjadi pasangan yang seimbang ya. Karena pada saat ini dia merasa insecure. Dia merasa tidak percaya diri. Setelah banyaknya hal yang terjadi, dia sadar bahwa dia tidak memperlakukan kamu dengan baik sebelumnya.
Mungkin dia terlalu mengikuti egonya, dia terlalu menuruti gengsinya. Ya, dia ngediemin kamu atau dia cuekin kamu. Dia berubah. Ya, tidak seperti di awal-awal yang begitu hangat, begitu penuh cinta, begitu penuh kasih, begitu perhatian dan peduli sama kamu. Tapi seiring berjalannya waktu dia seakan-akan jadi kurang bersyukur ya di sini atas hubungan ini dan juga kamu sebagai pasangannya. Makanya pada saat ini yang bisa dia lakukan adalah mendoakan untuk kebaikan kamu, agar kamu baik-baik saja, agar kamu menjalani kehidupan yang bahagia. Dan jika memang kalian berdua ditakdirkan untuk bersama dan memiliki energi jodoh, maka dia berharap semesta akan mempersatukan kalian dalam waktu dekat. Semesta akan membuat hubungan ini menjadi lebih kuat, ya, menjadi lebih positif, dan juga penuh dengan kejelasan. Oke, kita lihat lagi di sini energinya. Pada saat ini, kamu sedang mencari kestabilan ya di dalam hidup kamu. Kamu ingin sesuatu yang pasti, kamu ingin sesuatu yang bisa memberikan kejelasan bagi diri kamu, bisa membuat kamu nyaman, tenang, dan juga damai. Karena mungkin banyak di antara kamu yang kayak merasa khawatir ya, cemas akan masa depan, atau mungkin kamu merasa galau ya atas hubungan yang kamu jalani, karena tidak adanya kejelasan, karena tidak adanya kepastian. Makanya kamu ingin fokus pada sesuatu yang benar-benar bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman pada kamu, ya karena kamu udah melalui banyak hal. Kamu udah keluar dari zona nyaman kamu sebenarnya. Ya, kamu mengusahakan banyak hal, kamu berkorban juga. Tapi seakan-akan belum ada hasil yang cukup ya, yang kamu rasakan di sini. Makanya mungkin banyak di antara kamu yang saat ini sedang fokus bekerja, sedang fokus pada sesuatu hal ya, mungkin impian kamu, harapan kamu, dan kamu berserah diri juga di sini ya pada semesta bahwa siapapun nantinya yang akan jodoh kamu, yang akan bisa menjadi pasangan dan juga pendamping kamu, dia akan segera dipertemukan ya dengan kamu tentunya. Ya. Kamu juga disarankan untuk lebih banyak self-love di sini. Karena segala sesuatu yang menjadi pertanyaan di dalam benak kamu akan terjawab. Ya, akan ada cahaya yang membimbing kamu, yang akan membantu kamu untuk bertumbuh, untuk berkembang, dan juga untuk menyembuhkan diri kamu. Ya, dari segala luka, kekecewaan, sakit hati maupun kegalauan kamu selama ini. Oke, kita lihat lagi. Siapakah dia? Seseorang yang mendoakan, ya, selalu mendoakan kamu untuk kebaikan kamu. Oke, di sini ada 7 of Pentacles, 10 of Wands, lalu ada 5 of Wands. Di sini saya merasakan ada suatu penyesalan yang memang dia rasakan ya, setelah selama ini mungkin tidak memperlakukan kamu dengan baik, tidak memberikan kejelasan. Justru pada saat ini dialah yang merasa bersalah. Dia merasa banyak beban yang saat ini sedang dia tanggung. Mungkin dari permasalahan hidupnya sehari-hari, ya, ditambah lagi dengan hubungan bersama dengan kamu yang kurang baik ya pada saat ini.
Dia ingin kalian berbaikan. Dia ingin kalian berdamai kembali. Karena gak ada lagi seseorang yang bisa membuat dia bahagia selain kamu. Ya, dia sudah melihat kamu sebagai masa depannya, dia sudah melihat kamu sebagai jodohnya. Jadi dia sangat menderita di sini. Di saat dia berpisah, di saat dia harus berjauhan dengan kamu. Oke? Kalau dari energi kamu, saya melihat sebenarnya ada energi capek juga ya. Di sini ada energi lelah. Mungkin kamu selama ini juga udah banyak bersabar, kamu banyak menahan, ya, menyimpan sendiri. Begitu banyak perasaan yang kamu pendam, ya, campur aduk di sini perasaannya. Tapi semuanya kamu pendam karena memang kamu sayang sama dia, kamu tulus sama dia. Dan berharap bahwa dia juga akan tulus sama kamu dan memberikan keseimbangan pada hubungan ini. Karena bagi kamu, ya, udah bukan saatnya lagi untuk menjalin hubungan yang toksik, hubungan yang main-main aja. Kamu ingin bersama dengan seseorang yang serius. Kamu ingin bisa bersama dengan seseorang yang bertanggung jawab, penuh dengan kesetiaan, cinta dan kasih sayang tanpa terus-menerus mengedepankan egonya, ya, atau sifat keras kepalanya. Karena banyak di antara kamu yang berhubungan dengan seseorang yang sangat-sangat keras kepala, sehingga hubungan jadi berantakan, hubungan jadi stuck. Dan kamu pun juga udah capek menghadapi dia, gak tahu lagi harus berbuat apa, karena segalanya udah kamu lakukan. Ya, semuanya udah kamu berikan juga demi kebaikan dari hubungan ini. Jadi jika seseorang yang kamu fokuskan mungkin sedang bersama dengan orang lain, ya, ataupun dia pernah menghadirkan orang ketiga di dalam hubungan kalian, ya, dia tidak benar-benar serius sama orang lain tersebut. Karena dia pun menyadari bahwa hati terdalamnya, cinta terbesarnya, hanya dia miliki untuk kamu. Oke? Kemudian di sini ada kartu di Emperor. Ada Page of Pentacles. Iya, terlihat lagi di sini energi keras kepala yang sangat besar. Ya. Seseorang yang punya kepala batu. Dia nggak mau diatur, dia nggak mau dibilangin, dia nggak mau introspeksi diri. Dia merasa selalu benar ya di sini. Bahkan di saat dia salah, dia malah menyalahkan kamu. Ya, namun tentunya ini bukan energi dari hatinya, ya. Ini energi dari pikirannya. Karena kalau dari hatinya, jelas dia sayang sama kamu. Jelas dia menginginkan untuk selalu bersama dengan kamu, di sisi kamu. Karena hanya kamu yang mampu membuat dia nyaman. Hanya dengan kamu dia bisa lebih semangat dalam menjalani kehidupan. Ya. Dia merasa dunianya lebih berwarna, lebih hangat ya. Karena dengan perhatian dan kasih sayang kamu membuat dia menjadi seseorang yang lebih positif. Tapi di saat egonya naik, di saat dia lebih banyak mendengarkan logika dan juga gengsinya, maka dia maunya kayak dikejar terus ya, di ngertiin terus, tapi dianya nggak bisa ngertiin balik. Ya, kalau kita lihat di sini dengan hadirnya kartu Page of Pentacles, sebenarnya dia orang yang baik. Ya, dia punya keseriusan ya di dalam hatinya untuk kamu.
Apalagi dengan adanya jarak pada saat ini membuat dia semakin tersadar, membuat dia semakin kangen sama kamu. Ingin adanya kestabilan yang lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Dia tahu terkadang dia bisa menjadi seseorang yang kekanak-kanakan, tidak dewasa, mementingkan diri sendiri. Tapi bukan berarti dia nggak sayang sama kamu. Ya, justru dia sayang banget di sini. Nggak ada orang yang bisa menggantikan kamu di dalam hatinya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Oke, di sini untuk kartu pertama ada kartu menyepelekan. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang merasa kayak disepelekan ya sama orang ini. Kayak dianggap digampangkan aja sama dia segala sesuatunya, padahal kamu butuh. Baik itu penjelasan, jawaban, kamu butuh untuk dicintai, kamu butuh untuk diperhatikan, disayangi, ya. Sebenarnya hal-hal yang simple. Tapi mungkin dia kesulitan untuk memberikan semua itu. Ya, padahal kamu hanya ingin bisa dihargai sebagai pasangan. Kamu hanya ingin bisa dimengerti. Karena selama ini pun kamu selalu berusaha untuk mengerti dia. Maunya dia apa, dia ingin yang bagaimana. Kamu memberikan dia kenyamanan. Tapi kenapa sulit banget bagi dia untuk bisa menghargai kamu sebagaimana kamu menghargai dia? Karena kalau di dalam hubungan sudah tidak ada lagi penghargaan satu sama lain, saling menghormati satu sama lain, maka hubungan itu akan berantakan ya, akan bisa hancur. Karena setiap orang tentunya pasti ingin dihargai. Jadi kalau ada beberapa di antara kamu yang mungkin merasa kayak disepelekan ya oleh pasangan kamu atau siapapun orang yang kamu fokuskan, wajar di sini kamu merasa sedih, merasa galau ya, dan juga sakit hati. Kemudian kita lihat untuk kartu kedua ada curiga. Curiga karena adanya orang lain mungkin ya, kamu mungkin sempat berpikir seperti itu, atau bisa vice versa. Bisa jadi orang yang kamu fokuskan justru yang curiga sama kamu. Apa kamu ada orang lain? Apa kamu ada yang membuat kamu lebih nyaman dibandingkan dia? Saya melihat memang ada energi cemburu di sini ya. Bisa vice versa, bisa kamu yang cemburu atau dia yang cemburu, atau bisa dua-duanya. Ya, disesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu ya, karena ini adalah general reading, energi dari banyak orang. Di sini saya juga merasakan kayak sebenarnya kalau ada beberapa di antara kamu yang dicuekin, didiemin ya sama dia, saya merasa ada energi marah sekaligus cemburu. Oke, karena dia sayang banget sebenarnya sama kamu di sini, tapi dia malu gitu ya, gengsi untuk menunjukkan kecemburuannya. Dia nggak ingin lah gitu ya untuk terlihat cemburu. Karena dia merasa itu akan menjatuhkan harga dirinya. Ya. Dia ingin kamu lebih peka. Ya. Tanpa harus berbicara, ya, dia ingin kamu peka. Padahal dia sendiri mungkin juga nggak peka-peka banget sama kamu. Bahkan di saat kamu udah ngomong pun dia masih belum peka. Oke. Kemudian untuk kartu selanjutnya di sini ada menata masa depan. Fokus kamu jelas ya di sini untuk menata masa depan kamu, untuk bisa menikah mungkin ya, untuk bisa membangun sebuah keluarga yang bahagia, penuh dengan cinta dan juga kasih sayang. Kamu ingin punya masa depan yang baik, kamu ingin punya masa depan yang cerah. Ya, semua orang menginginkannya. Makanya banyak di antara kamu yang saat ini sedang fokus pada diri sendiri, self-love, dan kamu yakin, ya, kamu menciptakan keyakinan di dalam hati kamu
bahwa kamu akan dipertemukan dengan jodoh kamu pada saat yang tepat. Ya, jika pada saat ini kamu sedang single, sedang sendiri, enjoy, nikmati saat-saat tersebut, ya, sebelum nantinya jodoh kamu akan datang untuk kamu. Kemudian kartu selanjutnya ada diam dan menghindar. Ada seseorang yang diam dan menghindar. Ini bisa jadi kamu ya, karena mungkin kamu terlalu sakit hati, udah kecewa, atau mungkin dia yang diam dan menghindar dari kamu, karena mungkin dia marah, karena mungkin dia tidak ingin mengakui kesalahan dan lain sebagainya. Tapi apapun itu yang terjadi di antara kalian berdua, diam dan menghindar ini hanya sementara. Ya, ini hanya sementara aja. Karena jika udah berjodoh, maka nggak akan ada lagi yang bisa menghalangi. Sejauh apapun kalian berpisah, selama apapun kalian mungkin tidak ada komunikasi, akan ada aja nanti jalannya untuk kalian berdua bisa bersama, ya, untuk bisa mengawali komunikasi, mengawali pertemuan lagi seperti sebelum-sebelumnya dan memperbaiki situasi, keadaan, ya, saling memaafkan, saling bisa terbuka, cerita satu sama lain, gitu ya. Jadi ini hanya sementara saja. Oke, sekarang kita lihat lagi. Apa pesan dari dia yang ingin dia sampaikan sama kamu? Oke, kita lihat kartu pertama ya di sini. Aku pernah membohongimu, tapi itu semua karena keadaan, dan sama sekali tidak ada niat untuk membuatmu marah dan kecewa. Ya, ini pesan yang ingin dia sampaikan sama kamu. Dia mengakui bahwa dia pernah membohongi kamu. Ya, karena mungkin keadaannya yang membuat dia harus berbohong, membuat dia harus tidak jujur. Ya, beberapa di antara kamu berhubungan dengan seseorang yang manipulatif. Oke? Tapi dia mengakui juga di sini. Itu semua karena keadaan dan sama sekali tidak ada niat untuk membuatmu marah dan juga kecewa. Jelas dia tidak ingin membuat kamu marah karena dia sayang sama kamu. Di saat kamu marah, di saat kamu sedih, dia pun juga merasa terluka. Dia pun merasa gagal ya menjadi pasangan yang baik untuk kamu. Makanya dia berharap ya bahwa kamu akan memaafkan dia dan memberikan dia kesempatan lagi. Kemudian di sini yang dia katakan, tak ada yang lain, hanya kamu yang mampu menerangi duniaku. Wah, di sini dia benar-benar menyatakan ya cintanya yang besar. Dia mengakui bahwa gak ada lagi yang bisa merebut hatinya. Ya, hanya kamu yang mampu, hanya kamu yang dia beri kesempatan. Bahkan dia mengatakan hanya kamu yang mampu menerangi duniaku. Jadi di saat dia berpisah dari kamu, tidak ada komunikasi. Dunianya gelap. Ya, dia gak semangat dalam bekerja, dalam melakukan aktivitas. Dia selalu keingat kamu. Dia ingin lagi kembali seperti dulu, di mana hanya ada kalian berdua mengisi hari satu sama lain, saling menyemangati, saling memberikan kepedulian dan cinta. Dia ingin kembali ke masa-masa itu lagi. Dia ingin selalu bisa melihat kamu. Oke? Kemudian, aku jatuh hati saat pertama kali melihatmu dan aku tak mampu menyangkalnya. Jadi mungkin pada saat ini dia sedang mengingat kembali ya awal pertemuan kalian berdua. Di saat kalian baru bertemu pertama kali, dia udah langsung jatuh cinta sama kamu. Ya, bisa jadi ada beberapa di antara kamu yang memang jatuh cinta pada pandangan pertama. Ya, dan di sini dia mengakui, aku tak mampu menyangkalnya. Artinya, ya udah dari awal dia jatuh cinta sama kamu. Bahkan sampai detik ini, dia selalu menjadikan kamu yang nomor satu dalam hidupnya.
Kemudian, aku selalu mendoakan untuk kebaikanmu. Aku percaya bahwa kita sudah ditakdirkan bersama. Cepat atau lambat kita akan bersatu lagi. Ya, dia lumayan percaya diri di sini. Oke? Kenapa dia bisa sepercaya diri ini? Karena dia merasakannya di dalam hati. Dia merasakan ikatan yang sangat kuat. Itulah yang membuat dia optimis. Itulah yang membuat dia ingin bisa menunggu kamu. Sampai kamu membuka hati kamu lagi dan kamu memberikan kesempatan untuk dia. Jadi gak heran kalau sampai saat ini dia selalu mendoakan untuk kebaikanmu. Dia percaya bahwa kalian memang sudah ditakdirkan, kalian memiliki energi jodoh, punya ikatan batin yang kuat, yang saling terhubung satu sama lain meskipun tak ada komunikasi. Ya. Dia juga mengatakan di sini pada kamu, cepat atau lambat kita akan bersatu lagi. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.